Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan AW Explore yang akan memberikan informasi beberapa foto-foto bersejarah yang tidak pernah terungkap dan baru saja terekspos, dan ini foto-foto yang sangat luar biasa. Oke, kita akan mulai. Sini saya akan coba share screen. Nah, ini tuh. Nah, ini foto-foto bersejarah yang belum pernah dijelajahi dan sangat luar biasa. Kami telah menempuh perjalanan panjang atau menjelajah beberapa abad terakhir, dan kehidupan kami telah meningkatkan secara signifikan. Namun jalan untuk sampai ke tempat kita sekarang tidak selalu mudah. Itu adalah pertempuran terus-menerus untuk dapat bertahan hidup sambil mencoba memperbaiki kondisi kehidupan kita. Sempat terjadi perang, kelaparan, penyakit, pandemi yang sekarang mungkin sedang terjadi, tetapi juga kemenangan serta kecerdikan dan kasih sayang manusia. Prioritas dalam hidup juga berubah seiring dengan kemajuan kita yang begitu banyak dalam banyak hal dari masa lalu mungkin terlihat aneh bagi kita hari ini. Berikut adalah beberapa momen penting dari sejarah kita yang benar-benar akan merubah cara Anda melihat saat ini. Nah, ini adalah foto selfie pertama kali di dunia, yang pernah Nah, ini gambar ada beberapa orang melakukan foto selfie mungkin berempat ini ya, berempat sambil memegang kamera mengarahkan kepadanya. Kehidupan hari ini hampir tak dapat dibayangkan tanpa orang-orang berfoto selfie setiap saat. Anda mungkin berpikir itu adalah penemuan yang agak baru, tapi ternyata selfie pertama diambil sejak lama. Kita berbicara tentang tahun 1800-an, percaya atau tidak. Foto ini berasal dari tahun 1837 ketika Robert Cornelius mungkin mengambil selfie pertama kali, dan itu tidak diambil dengan smartphone. Jadi dia menggunakan kamera atau diposting di situs media sosial manapun. Jadi ini tidak diposting. Nah, ini penampakannya, foto mereka berempat sepertinya gunakan kamera mengarahkan kepada mereka. Nah, ini juga adalah orang yang teridentifikasi bahwa dia manusia bumi pertama kali yang melakukan foto selfie. Nah, selanjutnya ternyata rompi anti peluru itu sudah sejak lama. Nah, Protective Garment Corporation of New York pasti sangat percaya tidak hanya pada produk mereka, rompi anti peluru, tetapi juga pada kemampuan pria ini menembakkan pistol. Sebuah demonstrasi langsung dari rompi polisi ringan canggih mereka diadakan pada tahun 1923, di mana mereka menembaki penjual yang mengenakannya. Kami tidak tahu apakah mereka membuat celana anti peluru juga, tetapi tidak akan mengejutkan jika asisten membutuhkan sepasang baru untuk demonstrasi. Jadi ini para penembak dengan menggunakan pistol yang sebenarnya menembakkan ke arah ini mungkin relawan dari garment itu mengenakan rompi anti peluru, dan saat diuji akhirnya berhasil. Nah, selanjutnya ada segel di makam Tutankhamen. Nah, ini yang sangat
misterius dan juga belum pernah terekspos. Makam Firaun Mesir kuno adalah keajaiban luar biasa yang membuat penasaran para ilmuwan, arkeolog, bahkan hingga hari ini. Hampir tidak dapat dipercaya bagaimana peradaban kuno berhasil membangunnya, serta membuat mumi Firaun dengan teknologi terbatas seperti itu. Salah satu yang paling terkenal pasti makam Tutankhamen yang dibuka pada 17 Februari 1923. Para ilmuwan memperkirakan bahwa makam itu telah utuh selama 3245 tahun sebelum segel di pintu itu rusak, dan para arkeolog memasuki makam yang terkenal itu, yaitu makam Firaun. Ini segelnya seperti ini bentuknya. Nah, ini mungkin bisa terlihat dengan jelas, hanya menggunakan seperti tali biasa, dan ini adalah segel pada pintu ini. Selanjutnya adalah foto seorang pejuang yang berusia 106 tahun. Anda menyaksikan hal-hal aneh dalam perang. Orang harus berjuang mati-matian. Jadi tidak heran nenek Armenia ya, berusia 106 tahun ini memegang senapan serbu. Tentu saja bukan apa yang diharapkan pada usia itu, atau nenek Anda yang biasa menonton TV atau memasak makanan favorit Anda. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar mampu menggunakannya. Tapi maukah kamu mengambil kesempatan itu? Nah, ini adalah foto nenek yang berusia 106 tahun dengan senjata yang ada di tangannya. Selanjutnya ada foto ilmuwan lucu, mungkin ini sudah sering kita temukan. Ini adalah foto Albert Einstein, tentu saja salah satu ilmuwan terhebat di dunia yang pernah ada. Tetapi dia juga ternyata memiliki sisi lucu yang jarang diketahui. Arthur Sasse sempat mengabadikan foto beliau, yaitu foto legendaris. Pemenang hadiah Nobel ini di pesta ulang tahunnya pada tahun 1951. Ini menggambarkan tanggapan Einstein setelah dia disuruh tersenyum untuk difoto. Ternyata saat diminta tersenyum, dia malah menjulurkan lidahnya. Juga dia mungkin minum terlalu banyak bir, tapi tidak ada yang menilai. Bagaimanapun juga ini adalah foto saat ulang tahun sang legendaris, yaitu Albert Einstein. Nah, selanjutnya adalah foto mimpi untuk dapat terbang. Jadi orang-orang terdahulu dulu memang banyak yang bermimpi untuk bisa terbang dan menciptakan beberapa instrumen atau kendaraan yang mampu untuk terbang. Sejak legenda Icarus dan mungkin bahkan sebelumnya itu, manusia bermimpi untuk terbang. Dan akhirnya pada tahun 1903 ketika Wright bersaudara Orville dan Wilbur menerbangkan pesawat kayu mereka, Wright Flyer, di North Carolina. Itu adalah penerbangan berkelanjutan pertama dari objek yang lebih berat dari udara. Menggunakan kekuatannya sendiri, mereka juga merekayasa dan membangun pesawat itu sendiri sehingga membuat prestasi itu sangat mengagumkan. Nah, selanjutnya ada sepatu sapi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan sepatu sapi? Selama pelarangan, para pembuat minuman keras biasanya menyeludupkan minuman keras untuk menghindari pihak berwenang. Mereka menggunakan semua trik yang dapat mereka pikirkan. Salah satu trik paling terkenal yang mereka gunakan untuk bersembunyi dari polisi termasuk memakai sepatu sapi. Para moonshiner membuat potongan logam dengan balok kayu,
berukir menyerupai kuku sapi dan menempelkan di bawah sepatu mereka untuk menutupi jejak kaki mereka. Kecerdasan manusia benar-benar tidak mengenal batas. Jadi ini adalah untuk menghindari dari pemeriksaan. Jadi mereka mengukir sepatunya dari balok kayu menyerupai kuku sapi dan menempelkan di bawah sepatu mereka, sehingga jejak kaki mereka saat melangkah itu tidak dikenali sebagai jejak kaki manusia. Selanjutnya naik kereta api bawah tanah pertama. Ini adalah foto ketika saudagar-saudagar mencoba kereta api bawah tanah. Tidak lama setelah penerbangan pertama pada tahun 1903, Amerika mendapatkan kereta bawah tanah pertamanya di New York pada tahun 1904. Jadi selang 1 tahun, Joseph McClellan, wali kota, membuka dan bahkan mengantarkan penumpang pertama di jalur yang panjangnya 9,1 mil dan memiliki 28 stasiun. Pada saat itu orang melihat lebih seperti pertunjukan sirkus daripada alat transportasi. Bicara tentang bagaimana waktu telah berubah. Jadi saat itu ini adalah dikira pertunjukan sirkus atau alat-alat yang biasa ada di Minggu Raya. Itu ada komedi putar, ada kereta dan kuda-kudaan yang berkeliling. Selanjutnya yang didapatkan adalah foto yang sangat legendaris. Mungkin kita mengenal Billy the Kid. Itu ada sampai filmnya ada. Ketika Anda adalah salah satu penjahat paling terkenal, Anda akan melakukan apa saja untuk tetap bersembunyi. Itulah sebabnya hanya ada beberapa foto Henry McCarthy yang legendaris, juga dikenal sebagai William Hebony, dan paling sering disebut Billy the Kid. Belum lagi dia harus berusia 21 tahun ketika Sheriff Pat Garrett menembaknya pada tahun 1881. Jadi masuk akal mengapa foto ini Billy the Kid tidak hidup cukup lama untuk memiliki banyak foto. Siapa sangka dia ternyata suka bermain kroket. Nah, mereka berdua sedang memegang alat kroket. Nah, ini bola-bola dari kroket. Selanjutnya, James Dean dan Porsche-nya. Dia adalah rebel without cause, salah satu orang Hollywood yang pertama kali menjadi ikon budaya. James Dean mungkin hanya bermain di 3 film, tetapi warisannya sangat besar. Ini adalah foto terakhir sebelum dia pergi berkendara dan akhirnya mengakhiri hidupnya di usia yang baru 24 tahun. Terlihat senyumnya bahwa dia memiliki nafsu untuk hidup, terutama mobil cepat seperti Little Bastard kesayangannya, yang merupakan Porsche 550 Spider. Nah, mungkin kalau kita sering nonton di bioskop dan film-film Hollywood, kita akan tahu opening dari MGM, yaitu dimana singa mengaum. Sangat tidak mungkin ada satu orang yang pernah menonton film yang tidak familiar dengan singa yang mengaum yang terkenal di kredit pembukaan MGM. Faktanya adalah bahwa singa selama bertahun-tahun yang digunakan untuk logo MGM, yang dipoto oleh Jackie, yang dipoto saat rekaman suara di kandangnya, sementara panggung suara dibangun di sekelilingnya. Tidak yakin bagaimana perasaan kedua orang itu di dalam sangkar sang singa Nubia liar. Berarti harap-harap cuma ngeri-ngeri sedap juga di dalam sini. Nah, ini kalau tadi ada foto selfie pertama, ini adalah foto pertama kali yang pernah ada. Seperti ini penampakannya. Anda mungkin tidak berpikir bahwa gambar buram ini adalah foto,
tetapi ini dianggap sebagai foto tertua yang masih ada. Foto ini dibuat oleh pionir fotografi Prancis terkenal Joseph Nicephore Niepce pada tahun 1826. Ini mungkin bukan apa yang kita sebut dengan foto hari ini, karena itulah yang Anda dapatkan saat Anda menghapus area aspal yang tidak mengeras pada plat timah yang terkena sinar matahari selama 8 jam. Tidak heran dia tidak mengambil foto selfie. Dan ini adalah foto terakhir John Lennon. John Lennon menandatangani untuk Mark David Chapman pada hari yang sama ketika dia kemudian menembakkan di depan kediamannya di New York. Dia menembaknya di depan kediamannya di New York. Itu ditangkap oleh seorang fotografer amatir Paul Gores. Chapman berencana untuk membunuh Lennon sejak lama dan akhirnya dia melakukan pada tanggal 18 Desember 1980. Wow, 40 tahun yang lalu. Rupanya dia marah dengan Lennon karena mengklaim bahwa The Beatles lebih populer daripada Yesus, serta untuk lirik lagu God. Dan bayangkan, Chapman masih hidup menjalani hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Selanjutnya ada foto pengetesan helm. Nah, ini gambar di mana orang gunakan helm dan dibenturkan di dinding kayu. Meskipun secara luas dianggap bahwa ini adalah foto pengujian helm sepak bola, sebenarnya ini adalah demonstrasi keselamatan untuk penemu Inggris W.T. Warren dari helm penerbangan pelindung yang ia temukan. Pada saat itu, cedera kepala adalah penyebab utama kematian pilot dalam kecelakaan penerbangan. Jadi dia mematenkan helm keselamatan pilot yang dilapisi kulit dan dilengkapi pegas, dilapisi dengan bulu kuda untuk menyebarkan kejutan di area yang luas. Kalau saja dia memiliki metode pengujian yang berbeda, dan ini adalah cara mereka mengujinya dengan relawan menggunakan helm dan dibenturkan ke dinding. Selanjutnya ini adalah foto apakah beliau adalah Popeye atau Pablo Picasso. Foto Pablo Picasso sebagai Popeye ini diambil oleh fotografer terkenal André Villers yang menggambarkan banyak seniman hebat. Dia menghabiskan hampir 1 dekade mengikuti Picasso merekam karyanya, tetapi juga saat-saat seperti ini di mana dia jelas-jelas bermain-main. Kebanyakan seniman cerdik, cukup eksentrik, dan Picasso tidak terkecuali. Penampilannya mungkin tampak acak, tetapi sebenarnya cukup rumit karena dia mengenakan janggut, hidung palsu, topi, dan pipa yang terlihat agak menarik. Ini adalah foto yang sangat jarang ditemukan, adalah Fidel Castro dan anak-anak. Dia mungkin dianggap diktator oleh beberapa orang, tetapi dalam foto ini El Comandante menunjukkan sisi lembutnya. Semua anak memakai janggut palsu untuk menyerupai dia, dan dia tampak menikmatinya. Dan tidak akan aneh jika anak-anak itu orang Kuba. Tapi bukan, mereka sebenarnya orang Amerika. Sulit membayangkan hari ini, tetapi terjadi pada tahun 1959 selama kunjungannya ke New York, tepat setelah ia mengambil alih Kuba dan sebelum sanksi AS. Kali mereka berubah. Dan yang terakhir adalah foto penebang kayu. Bisa dilihat beberapa dimensi diameter dari pohon tersebut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang berjejer. Bayangkan kisaran mungkin kalau 12 jika masing-masing tubuh manusia itu 80 sentian atau 1 meter, bisa dibayangkan ini adalah kisaran 8 sampai 12 meter.
foto dari awal 1900-an. Ini adalah menunjukkan menebang kayu merah raksasa di daerah pesisir California Utara. Mengingat mereka hanya menggunakan gergaji dan kapak, sungguh mengesankan bagaimana mereka berhasil merobohkan pohon raksasa itu. Lebih jauh lagi dan lebih mengesankan adalah bagaimana mereka berhasil mengangkut hanya dengan menggunakan kayu dan lembu, serta memproses lebih lanjut. Tapi itu adalah waktu puncak untuk menebang, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan kemajuan Amerika yang sangat berkembang. Oke, itu tadi adalah beberapa foto yang jarang kita temukan dan baru terekspos. Nanti kita akan lanjut lagi karena ada beberapa foto-foto lagi yang kita akan bagi di tayangan berikutnya. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol 5M.